Shalom. Sekali lagi mari katakan shalom. Haleluya, masih ada sukacita, amin. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Mari berikutan buat Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengatakan slogan kita. Dia kasih glory to glorious. Itu mau Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, mari katakan ke kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Ya, saat ini kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersorak bagi namanya. Mari katakan Tuhan. Ya, saat ini kita akan lebih lagi, kita akan menyembah Dia lebih dalam lagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus kepada hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Dia dengan mengatakan kasih-Mu yang layakkan seluruh hidupku.
bisa ku terlepas, kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu yang layakkan seluruh hidup. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Berhubung dengan Tuhan, berhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu Tuhan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita mengagung dari awal. Mari katakan, kasih-Mu yang layakkan seluruh hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu yang layakkan seluruh hidupku. Layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Mari katakan, ku terhubung, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita katakan sekali lagi dari awal, kasih-Mu yang layakkan seluruh hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Mari katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Mari katakan, ku terhubung, ku terhubung.
Tuhan, kami terhubung denganmu Bapa. Engkau selalu mengangkat hati kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang benar. Mari kita lagu yang manis Tuhan. Terhubung denganmu, Haleluya. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu Yesus. Itulah dasar hidupku yang benar. Kami sembah Engkau Tuhan lebih lagi. Kau yang layak disembah. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita sekali lagi. Firman-Mu melakukan hidupku. Dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang besar. Terpujilah namamu. Terpujilah kuasa-Mu. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami sembah Kau. Haleluya, Tuhan. Kami bersujud Tuhan. Engkau baik. Mari semua Tuhan. Layakan Tuhan. Haleluya. Yesus, kami percaya Engkau. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Yesus, Yesus. Tuhan, Engkau yang ditinggikan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami berdoa Engkau Tuhan, kami berdoa kuasa-Mu. Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Kami berdoa kuasa-Mu Tuhan, kami berdoa mujizat-Mu Yesus. Engkau jalan, Engkau jalan Tuhan, Engkau jalan, datanglah Tuhan.
lebih lagi menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung Bapa. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Tapi kesempatan yang Mari katakan. ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari katakan dari awal. Bila aku buka mataku. Aku buka mataku Dan lihat wajah-Mu. Kami tersanjung Bapa. tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku Itulah karya-Mu Bapa. itulah karya-Mu. Tapi kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk Percaya siapkan cita-cita Bapa. Tanpa nama muncul menyembah Engkau. dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih seperti Engkau Bapa. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, Yesus. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan yang telah kami terima Bapa. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kami sungguh bersujud di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan di bumi dan di surga Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Saat lagi kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama saya katakan, Amin. Shalom. Masih ada sukacita, amin. Ya,
sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, mari beri senyum ke kiri kananmu. Haleluya. Saat ini kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Mari kita kan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah. Sekali lagi Tuhan Raja Maha Besar.
kita akan lebih lagi mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelum daripada itu, mari kita menyanyikan lagu pujian kita. Mari katakan Yesuslah Tuhan yang ada di surga. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Mari kita katakan sekali lagi. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari katakan dari awal, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu untuk memuji Engkau Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia.
terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Hari ini firman-Mu juga dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau untuk meneruskan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hari ini Tuhan. Seberapa kami hadir, kami percaya Tuhan, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau tahu apa yang kami perlukan, Engkau tahu apa yang kami sedang inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami mengakhiri bulan Agustus Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada berkat kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, dan hari ini kami mau terima Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Engkau sungguh hebat dalam kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus ada sini melawat setiap kami, membuka hati kami, biarlah firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita sudah berdoa bersama, katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua merindukan hadirat Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, katakan ke kiri kananmu. Katakan ke kiri kananmu, lihat kiri kananmu dulu, katakan, Yesus memang rindu engkau loh. Yesus memang rindu engkau. Amin Saudara. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya memang Yesus merindukan kita, di mana kita bisa melepaskan semua isi hati kita di dalam ruangan ini, amin. Mengapa? Karena kita sedang mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk Tuhan. Hari ini saya percaya Saudara, mungkin kita dalam pergumulan berat, dalam beban berat Saudara. Tapi hari ini ketika kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan ini masalahku, melalui puji-pujian, melalui firman-Mu, hari ini saya dan saudara dikuatkan, katakan amin. Amin. Haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan hari ini dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab, ayo kita buka Alkitab. Di depan juga sudah disiapkan PPT yang terbaik ya, tentunya untuk orang-orang percaya ya. Baik, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yohanes 10 ayat yang ke-10, sudah dapat semua, amin. Ya, ibu-ibu sudah dapat, amin. Oke, kita baca bersama-sama yuk. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Bisa lihat ya di depan Bapak Ibu Saudara? Bisa lihat, bisa nampak ya? Oke, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara tahu ya pencuri Saudara. Mencuri itu kalau dia datang ke rumah kita, kita tidak kenal Saudara. Ya, dia pura-pura bersih-bersih di depan, atau dia bisa saja menyamar jadi tukang listrik, dia bisa menyamar jadi tukang ATV, dia foto kita punya meteran Saudara. Ya. Dan kita juga tidak merasa curiga. Ya memang itu profesinya, kita berpikir ya silakan masuk Bang, silakan masuk, ya silakan. Paling dia selesai foto dia pergi. Rupanya dia sedang memantau Saudara, kita tidak tahu. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ya pemuda-pemudi di sini hatimu sedang dicuri iblis misalnya. Ya, Anda mungkin sedang ya putus cinta atau apa, ya sedang jatuh cinta, kita tidak tahu Saudara. Tetapi hari ini Tuhanmu tahu, katakan amin yang pemuda-pemudi. Ya. Katakan amin sekali lagi pemuda-pemudi. Amin. Ya, kita nggak tahu Saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan Saudara. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas berbeda Bapak Ibu Saudara. Iblis dan Tuhan Yesus tidak bisa kita setarakan.
bersatu dengan gelap. Amin. Katakan amin. Amin. Ya, tidak akan pernah bisa bersatu. Tuhan maunya masa depanmu bahagia. Amin. Tuhan mau masa depanmu itu cerah, secerah mentari di pagi hari, saudara. Ya, bukan mentari yang di pasir putih itu, saudara. Itu nanti sebentar lagi tutup dia, besok pagi baru buka lagi. Ya kan? Janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari, saudara. Amin. Katakan ke kiri kananmu, janji Tuhan ya dan amin dalam hidup. Janji Tuhan ya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Coba lihat kiri kananmu dulu, sudah ada wajah-wajah yang bahagia atau masih berbeban berat, Bapak Ibu Saudara? Ya, saya percaya kita semua hari ini mau bahagia, amin. Amin. Karena kita sedang mendengarkan kabar baik. Jadi apa yang sedang tidak baik dalam kehidupan kita, apa yang sedang tidak baik dalam hidup kita, saudara, Tuhan hari ini mau memperbaikinya. Yang penting kita mau terima firman Tuhan sebagai satu-satunya jalan untuk menasihati kita, saudara. Ada banyak manusia yang tidak bisa dinasihati oleh orang tuanya lagi. Ada manusia yang tidak bisa dinasihati oleh pendetanya lagi, saudara. Mengapa? Karena hati ini, karena hati itu, dan karena hatimu sedang galau, saudara. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Ada sesuatu yang besar yang melimpah, yang kita tidak bisa lihat, itu sebenarnya Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya hari ini kita jaga hidup kita, saudara. Jaga hati kita. Ya, kemarin ada kejadian Bapak Ibu Saudara di daerah kita. Siapalah yang bisa memikirkan, terpikir bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di kota Batam dan sangat mengerikan. Di atas mobil ada mobil, saudara. Ngeri ya, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi kalau sudah di atas mobil ada mobil, maka terjadi perpisahan yang sangat menyakitkan. Oke, kita bisa katakan nanti aku bertemu dengan si A, si B di sana. Saudara, jaga dulu hidupmu. Amin. Seperti apa karaktermu sekarang? Hidupmu seperti apa, saudaraku? Jangan saudara pikir, iya, aku ini kan percaya dengan Tuhan Yesus. Aku sekali percaya, walaupun aku bikin dosa terus, aku nanti balik ke surga. Kata siapa, saudara? Yesus sudah menyiapkan keselamatan untuk kita. Bagaimana Anda mengelola keselamatan itu? Seperti tema besar kita, penataan ilahi, saudara. Tata hidupmu, tata hatimu, agar engkau dapat melihat masa depan. Hari ini kita melihat dulu, saudara, Bapak Ibu Saudara, tema kita melihat dulu. Yuk kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Rahasia hidup berkelimpahan. 3, 2, 1. Rahasia hidup berkelimpahan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rahasianya ada dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bisa pakai saya dan saudara seketika, saudara. Karena Dia yang punya kuasa, Dia yang punya karunia. Suatu ketika kita dipakai Tuhan berdoa untuk orang sakit bisa sembuh, saudara. Katakan amin. Kita berdoa orang sedang putus asa, Tuhan beri dia iman yang baru, kekuatan yang baru, sehingga dia bisa meneruskan hidup ini, saudara. Siapa Anda, saudara? Anda bukan seorang yang punya pendidikan kesehatan. Anda bukan seorang pakar konseling tentang misalnya kehidupan seseorang secara psikologi. Bukan, saudara. Tetapi Tuhan bisa berikan segala sesuatu yang jauh, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tuhan bisa berikan kepada saya dan saudara. Hari ini, bukan besok, bukan lusa. Katakan amin. Amin. Ya, hari ini Tuhan bisa berikan. Ya, Yesus datang membawa kelimpahan, saudara. Jadi kalau kita tidak rendah hati, kita merasa selalu janggal hati kita, itu berbahaya, saudara. Hari ini sesuai dengan firman Tuhan, katakan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah menjadi rahasia hari ini. Rahasia hidup berkelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita melihat hari ini bagaimana kalau kita mau hidup dalam kelimpahan. Kita baca ada 3 hal hari ini. Yang pertama apa, saudaraku?
Mengandalkan Tuhan. Ayo kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mengandalkan Tuhan. Yang kedua apa saudara? Taat akan firman Tuhan. Yang ketiga melakukan firman Tuhan. Saudara, hari ini jangan sampai engkau berpikir tanpa Tuhan engkau bisa melakukan banyak hal, saudara. Ya, tak bisa, saudara. Apa-apa kita ikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena perjalanan kita masih panjang, Bapak Ibu Saudara. Ada yang mau mati, Bapak Ibu Saudara? Angkat tangan. Supaya kita pesan di marturia petinya yang bagus. Gak ada ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin sesakit seperti apapun hatimu, mungkin saudara tidak mau mati, saudara. Ya. Kalau ada orang yang mau mati, nanti kita suruh Pak sendiri sama Pak Egri yang urus. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan katakan apa? Yang pertama kita harus mengambil langkah apa? Mengandalkan Tuhan. Yang kedua taat akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Saudara, ada banyak hal, ada banyak tantangan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada banyak pencobaan, saudara. Yesus saja dicoba 12 murid, Yesus saja mengkhianati Yesus, saudara. Apalagi kita, mungkin kita ya 30, 50 lah di situ. Saya dan saudara memiliki karakter yang berbeda, saudara. Ya, mungkin hari ini di antara kita ada yang sedang galau sekali. Ada yang sedang hatinya tidak nyaman sekali. Mungkin ada yang sakit, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang takut, ada masalah. Hari ini kau dengar firman Tuhan, temanya hidup, rahasia hidup dalam kelimpahan. Kok bertolak belakang? Hari ini buang iman seperti itu, saudara. Ketika kau datang di hadapan Tuhan, engkau datang di kaki Yesus ketika firman Tuhan disampaikan, belum terjadi pun kau katakan amin saja, saudara. Ya kan? Agar mujizat itu boleh terjadi dalam kehidupan. Kalau berbicara tentang berkat memang enak, saudara. Semua orang mau berkat, tapi semua orang tidak mau ikut prosesnya Tuhan, saudara. Katakan ke kiri kanan, mau ikut proses Tuhan ya. Ikut proses Tuhan ya. Mau sukses nggak kamu? Katakan sekali lagi, mau berhasil nggak? Andalkan Tuhan ya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama mengandalkan Tuhan, kita lihat dulu 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Ayat 8 katakan kita ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Mau kemarau lah 3,5 tahun. Ya, seperti doa Elia, saudara. Tidak peduli. Kalau Yesus tidak ada dalam kehidupan saya dan saudara, kita tidak mudah tergoyahkan, saudara. Kenapa kita orang percaya mudah jatuh ke dalam dosa? Karena ada celah iblis masuk, saudara. Habis, saudara. Iman kita tidak stabil, saudara. Ya. Kok kita jadi orang Kristen biasa-biasa saja sampai hari ini? Kenapa kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kecil saja untuk Tuhan di gereja Tuhan? Kita jadi penerima tamu kah? Atau saudara punya talenta untuk main tamborin? Ayo kita berkolaborasi Bapak Ibu Saudara. Katakan ke kiri kananmu, ayo kita berkolaborasi. Ayo kita berkolaborasi. Katakan sekali lagi, jangan malu untuk Tuhan. Jangan malu. Amin, saudara. Jangan malu untuk Tuhan. Hari ini saudara yang kekasih, ingat poin yang pertama dikatakan apa? Mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, kalau kita menaruh harapan kita pada Tuhan seperti nanti sampai ke situ, saudara. Ya, ada poin berikutnya. Seperti kita membangun rumah bukan di atas pasir, saudara. Tetapi kita membangun rumah di pondasi yang memang betul-betul kuat, saudara. Rumahnya 1 lantai, pondasinya 10 lantai, saudara. Ketika engkau diberkati tahun depan, kau bangun 1 lantai lagi. Ketika engkau diberkati tahun berikutnya, kau bangun lagi 1 lantai, saudara. Ketika kau diberkati berikutnya lagi, kau bangun 1 lantai lagi. Sampai manusia berpikir apa? Udah gila kau.
Kuat nggak pernah sih sosok tahu. Manusia kan begitu saudara. Yang punya uang siapa, yang punya rumah siapa, dia hanya menilai. Kan gitu kan, kalau orang main sepak bola penontonnya yang lebih jago saudara. Bodoh kali, udah tahu dia tendang segitu aja, tendang sini pula dia. Manusia begitu, bertobat saudara. Katakan ke kiri kananmu, bertobat kau. Iya kan saudara? Tuhan mau buat mukjizat. Tuhan mau melakukan rahasia hidup dalam kelimpahan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sering terjadi dan selalu terjadi di luar dalam pikiran manusia bisa terjadi dalam kehidupan kita saudara. Karena hidupku dan hidupmu punya Tuhan yang hebat, namanya Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tiba-tiba kok Om Egi ini jadi pengusaha ya. Kemarin Om Egi itu bawa kapal keliling dunia. Sekali di darat kok jadi pengusaha dia. Tuhan bisa lakukan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ya saudara. Hari ini harapanmu harus engkau serahkan kepada Tuhan. Hari ini engkau harus berani memperkatakan dari mulutmu, Tuhan ini aku, hidupku Tuhan. Aku tidak tahu 5 tahun, 10 tahun lagi apa yang terjadi. Saudara, kalau saudara dalam masalah, jangan salah ambil langkah. Inilah rahasia hidup dalam kelimpahan. Ya, hari ini kita nggak usah cerita uang deh. Tetapi bagaimana engkau boleh diberkati rumah tanggamu? Engkau pacaran baik-baik saudara, jarimu jangan seperti gurita, pegang sana, pegang sini. Ngeri kan, gurita kan jarinya banyak ya. Ya, kalau Pak Nofri suka mengancuri goreng tepung, dia makan kepalanya kan banyak juga kan apa yang jari-jari. Ya saudara, saya pegang gurita saudara. Ngeri kali gurita itu saudara. Dia naik saudara. Ya. Dan sangat susah untuk melepaskannya. Ya. Hari ini rahasia hidup berkelimpahan kata firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau kau mengandalkan Tuhan, badai pencobaan datang pun kau pasti tenang saudara. Karena dalam doamu itu ada kuasa yang tak terbatas yang dapat menghancurkan tembok masalah yang tebal sekalipun saudara. Amin saudara. Nasihat saudara. Hanya kalau saudara malas-malas berdoalah saudara. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Ya memang betul. Saya dan saudara hari ini boleh duduk di tempat ini semua karena doa, amin. Pastilah saya percayalah. Pasti saudara sudah berdoa. Sepanjang seminggu ini aku mau ke gereja inilah Tuhan. Ya, Tuhan mau sampaikan apa sih untuk aku? Ya, saudara, kalau kita mau pikir, memang sebenarnya orang yang mengandalkan Tuhan, yang diberkati Tuhan, mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan adalah orang yang hidupnya paling simpel, saudara. Ya, mungkin orang berpikir, udah gila pendetamu itu. Jangan ditanggapi omongannya saudara. Berdoalah untuk dia. Apa yang seperti Tuhan Yesus kan? Ampunilah dia, seperti apa yang dia perbuat dia tidak tahu. Maka kita tidak cepat kena stroke, tidak cepat kena tensi, darah tinggi saudara. Kalau kolesterol ya tergantung, kalau suka makan gurita tadi kolesterol saudara. Ya saudara akan jatuh ke dalam dosa. Ngeri loh dosa itu saudara. Dosa itu bisa membuat hubungan saya dan saudara putus pada Sang Bapa di surga yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hidup kita perlu saudara mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sekarang ini selalu kita berpikir sepertinya nggak ada sesuatu yang tidak bisa diharapkan lagi. Sepertinya rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan lagi. Cinta kita dek sepertinya udah nggak bisa dipertahankan lagi dek. Kalau kau nggak putuskan aku putuskan kau lah malam ini. Ngeri kali saudara ya. Memang begitu pikiran kita saudara. Yesus selalu merancangkan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Katakan bersama-sama dahsyat. Dahsyat. Ya.
Tetapi kita terkadang saudara terlalu berpikir kita lebih hebat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pokoknya hari ini titiklah orang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati, cepat atau lambat. Titik itu aja saudara, nggak usah panjang-panjang kita. Ya, kalau keluargamu mengandalkan Tuhan, masa mudamu mengandalkan Tuhan, yang sekolah mengandalkan Tuhan, yang punya anak kecil-kecil seperti siapa tuh? Ivana ya. Yang siapa lagi? Anaknya Pak Jik, si Diana ya. Kalau orang ya Diana kan? Kalau orang tua yang mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara anak kita. Amin. Pasti. Kenapa? Iman timbul dari pendengar. Kita selalu memperkatakan yang baik untuk anak kita semua. Itu menjadi moto, menjadi kekuatan kita orang-orang percaya. Ya, siapa sih tidak mau diberkati? Semua kita mau diberkati. Hari ini serahkan iman kita, beri pengharapan kepada Tuhan sang sumber pengharapan itu untuk menolong dan memberkati kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, taat akan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Saudara, dengar baik-baik, saya baca sekali lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Taat akan firman Tuhan adalah orang-orang yang menaati. Apa kata firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Jangan bikin dosa, jangan bikin dosa. Jangan caci maki, jangan caci maki. Bapak Ibu Saudara, ya, terkadang kita begitu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, enak aja di hati kita, enak aja di mulut kita, saudara. Tetapi kita nggak tahu hati orang yang menerima perkataan kita itu tersinggung beratnya, saudara. Bahkan orang itu tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Kecewa aku dengan manusia, Tuhan pun kutinggalkan. Itulah kita manusia, saudara. Lupa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu sungguh dalam dan tidak dapat dideteksi, saudara. Saya dan saudara kalau bukan karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa akur dalam ruangan ini, saudara. Betul, saudara? Karena kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin ibadah ini, Roh Kudus yang mengatur hati kita. Hari ini saya percaya, saudara, seberat apapun hatimu, hari ini terimalah firman Tuhan sebagai bukti bahwa engkau juga mengasihi Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. GKSI, glory to glories. Di hatiku. Berikan tepuk tangan ke Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan ngantuk ya, jangan ngantuk. Sedikit lagi firman Tuhan itu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, saudara, kalau Anda mengikuti perintah Tuhan, ketika engkau menyampaikan sesuatu yang menyakitkan hati orang, pasti timbul dalam hatimu. Ya, kalau saya mungkin agak kasar sedikit dengan Ibu Gembala, ya saya berdoa, saudara. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Aku sudah A, B, C, dan D. Itu urusan dia nggak dengar. Yang penting aku jaga hubunganku dengan Tuhan. Penting, saudara. Karena kuasa dan karunia itu Tuhan berikan kepada saya dan saudara semua yang cepat, respect, sadar, fleksibel kita. Enggak, kau memang salah ya, kau salah. Saudara, kalau kita seperti itu, egois sekali kita, saudara. Ya, merasa diri tidak pernah salah, merasa diri yang paling benar. Oh, saya punya pengalaman, Pak, saya begini dulu, segala macam begini. Ya, saudara, itu tak laku di hadapan Tuhan, saudara. Karena Tuhan melihat hatimu, saudara. Amin. Ya, kalau banyak ngomong aja untuk apa, saudara? Kita tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sedangkan firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Memberi dan memberkati, melawat, pergi jenguk orang sakit, saudara. Ya. Jangan gengsi, saudara.
Kerja untuk Tuhan pasti selalu manise, kata orang Ambon, saudara. Ya. Kita kadang-kadang tidak mau menurunkan derajat kita, harga diri kita. Nah itulah yang menjadi persoalan, saudara. Bagaimana kita mengasihi Tuhan tetapi ketika kita berhadapan dengan orang yang tanda kutip, saudara, dilihat dari kasat mata kita saja sangat menjijikkan. Apakah kita berani berkata-kata dengan dia? Ada gitu loh, saudara. Ada ya, mohon maaf ya saudara. Ada memang orang itu kalau ngomong bau mulutnya, saudara. Mungkin karena giginya berlobang atau apa ya, kita mohon maaf ya saudara. Tetapi inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi kita juga harus sadar kalau misalnya giginya bau, misalnya atau mulutnya bau, pasti ya kita cari solusi supaya apa? Supaya kita pede, saudara. Ini kemana-mana kita pakai masker, padahal hidungnya mancung, saudara. Ya, giginya rapi, tapi mungkin di dalam lubang atau gen dan DNA-nya ada yang begitu kita nggak tahu, saudara. Ya, kalau buka maskernya matanya biru, orang Indonesia matanya mata bule, saudara. Wah, kalau cowok lakunya cepat itu, saudara. Kalau cewek juga lakunya cepat. Ya, ada begitu, saudara. Jadi hari ini firman Tuhan katakan, lakukan apa yang menurut Tuhan baik dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Yang terakhir, saudara, kita baca bersama-sama yang terakhir. Apa yang terakhir? Melakukan firman Tuhan. Tadi taat akan firman Tuhan. Sekarang kita melakukan firman Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama firman Tuhan ini 3, 2, 1. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Seperti tadi yang saya katakan kepada saudara. Ya. Ternyata kita harus bijak mengambil keputusan, Bapak Ibu Saudara, jangan salah langkah. Ya. Jangan. Firman Tuhan kata apa? Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau datang hujan, datang banjir, topan, gelombang tsunami, Bapak Ibu Saudara, rumah kita masih ada di situ, saudara. Artinya apa, saudaraku? Sesuai dengan tema kita hari ini, saudara yang terkasih, rahasia hidup dalam berkelimpahan. Ketika kita melakukan atau mendengar perkataan Tuhan, maka rahasia hidup berkelimpahan sudah ada dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saudara mau diberkati, tapi saudara tidak taat firman Tuhan. Jose, saudara mau dapat berkat banyak. Saudara hanya mau terima berkat, saudara tidak mau mengembalikan berkat. Ya, bagaimana itu, saudara? Saudara mau sehat, tapi perkataanmu sangat menjijikkan, saudara. Firman Tuhan dari Matius 15 ayat 11 dan 18 mengatakan, apa yang keluar dari hatimu, ya, apa yang timbul dalam hatimu, apa yang ada dalam hatimu ketika kau memperkatakan, itulah sesungguhnya yang ada dalam hatimu, saudara. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, rahasia hidup berkelimpahan, kita harus taat firman Tuhan. Kalau kita diberkati, rumah tangga diberkati, masa depan diberkati, kesehatan diberkati, segala-galanya diberkati. Ingat, berkat itu datang dari Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita berdoa sekarang, Bapak Ibu Saudara. Mengakhiri bulan Agustus ini kita percaya rahasia hidup dalam berkelimpahan itu harus kita alami. Hari ini Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita berdoa. Mungkin Anda dalam keadaan susah sekarang. Anda belum melihat, Tuhan belum buat mukjizat dalam kehidupan. Saudara jangan kejar mukjizat itu, tapi engkau harus punya harapan dulu hari ini. Serahkan semua pergumulanmu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mukjizat itu kepadamu. Hari ini jangan kejar berkat Tuhan dulu kalau hidupmu belum
beres, saudara. Hari ini saudara berkasih, bereskan dulu hidup, maka Tuhan akan melepaskan berkat-Nya atas engkau. Hari ini kalau engkau masih melakukan perzinahan, ikatan puasa ke-8, engkau masih terikat dengan tradisi yang kental yang bertentangan dengan firman Tuhan, hari ini lepaskan, bebaskan. Biarkan hari ini Tuhan yang berperkara dengan segala sesuatu yang tidak mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini hamba berdoa melepaskan berkat Tuhan atas jemaat Tuhan yang berusaha diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami berbagai pergumulan di masa yang akan datang. Anak-anak muda diberkati, anak-anak kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini buat sesuatu yang baru Tuhan. Kami mau hidup berkelimpahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang sudah berdoa, mari kita angkat pujian ini. Yang sudah berdoa, yang masih berdoa terus berdoa. Haleluya Bapak. Terima kasih. Tak bisa berlepas, namun tetap tanganku ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, amin Tuhan. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Layankan seluruh hidupku. Mari kita angkat tangan kanan kita, saudara, kita berserah di hadapan Tuhan. Yesus dapat melakukan hal-hal yang hebat dalam kehidupanmu, saudaraku. Hari ini, apa yang menjadi iman dan pengharapanmu, ketika engkau berani membuka hatimu, membuka suaramu, berseru pada Tuhan, maka percayalah, setiap seru doamu Tuhan pasti akan menjawabnya. Haleluya, haleluya. Selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Satu silakan duduk kembali. Kami kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelum daripada itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Bapa, dan bersyukur buat segala berkat, kesehatan Tuhan, rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, buat segala kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Dan saat ini kami akan mengembalikan sebagian dari berkat yang telah Engkau limpahkan bagi kami Bapa. Kami berkait dengan tulus hati Tuhan, kiranya Engkau berkati supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah juga yang memberi persepuluhan Bapa, berkatilah rumah tangganya, kesehatannya Tuhan, usaha maupun pekerjaannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari katakan.
berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya rahasia hidup dalam kelimpahan Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau bawa berkat-Mu Tuhan, firman-Mu kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami, pimpin kami. Terima kasih Bapak Yesus. Hamba berdoa Tuhan, Kau terus menolong dan memberkati kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau shalom, damai sejahtera, dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya Tuhan, Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, katakan ke kiri kananmu, jangan lupa katakan ibadah kepada. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.